أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Mereka mendolimi diri sendiri. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 177 dan 178. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Pendidikan Al-Quran di Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita semuanya dan juga keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah itu? M-nya adalah membacanya, menghafal, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya sehingga kita bisa beristiqomah, berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 177. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi betapa buruknya perumpamaan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti bisa dilihat Bu, Bapak semuanya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah termasuk di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Sedangkan Al-Baqarah 1 sampai 5 orang-orang yang beriman takwa. Kita perhatikan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka disamakan dengan anjing.
Nanti sampean lihat di ayat atasnya yaitu Al-A'raf ayat 176. Baik karena kesamaan kelemahan keduanya, yakni mereka tetap dalam kesesatan, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, atau karena kesamaan kebiasaan keduanya. Jadi kalau panjenengan lihat anjing itu lidahnya menjulur panjang ya Bu, Pak, ya. Jadi kalau misalnya anjing itu dipukul ya tetap melet ya, tidak dipukul pun juga melet. Lah, lidah yang menjulur itu diumpamakan seperti hawa nafsu manusia. Makanya kalau manusia ini melampaui batas, ya, panjenengan lihat nanti di surat 79 namanya surat An-Nazi'at, maka pasti orang itu akan celaka, ya. An-Nazi'at ayat 37, 38 dan 39, orang-orang yang melampaui batas, mereka orang-orang yang tidak mau diberi peringatan. Diajak berbuat baik, dia malah pilih perbuatan yang buruk. Beda dengan An-Nazi'at ayat 40 dan 41, mereka adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi kalau hawa nafsu itu terkendali, maka akhlak manusia makin terpuji. Ya, giat bertadarus Al-Quran, giat sholat wajibnya, dan giat pula sholat sunnah rawatibnya, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain, dan sedekahnya. Mereka ingin senantiasa menyempurnakan iman dan takwanya. Ciri-ciri orang yang iman dan takwanya baik, buah iman dan takwa adalah dia mempunyai akhlak yang mulia. Ciri-ciri orang itu Islamnya baik, dia mampu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ajaran haji dan umroh, kita disuruh menghindari perbuatan yang namanya RFJ. Bapak dan Ibu masih ingat? R-nya rofas, F-nya fusuk, J-nya jidal. Jadi orang-orang yang pergi haji, seluruh umat Islam ini harus membersihkan dirinya dari perkataan yang jorok dan hal-hal yang jorok tidak boleh dilakukan. Karena itu nanti membimbing mereka, akan mengarahkan mereka yang namanya ke perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu perbuatannya orang munafik yang akhirnya ujung-ujungnya dia mempunyai kegemaran, yaitu jidal, suka padu, suka bertengkar, suka menghina, suka meremehkan. Makanya mari kita belajar dari akhlak perbuatan orang-orang yang haji mabrur. Dengan iman dan takwa yang kokoh, Bapak dan Ibu sekalian dan kaum muslimin, maka yang namanya rafas, fusuk, jidal itu akan lari dari kita. Oleh karena itu, tetaplah kita menjadi orang yang ikhlas dan senantiasa memperkokoh Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208,
dan surat Al-Qasas ayat 77. Anjing itu tidak mempunyai cita-cita kecuali keinginan mendapat makanan dan kepuasan. Siapa saja yang meninggalkan ilmu dan iman lalu menjurus kepada hawa nafsu, maka dia serupa dengan anjing. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut yang namanya binatang ternak disandingkan dengan manusia, maka manusia ini adalah manusia yang tidak punya derajat, ya. Karena manusia ini punya apa toh Pak, Bu? Masih ingat namanya Funky dulu? Punya fisik, ya, punya akal, punya nafsu, punya kolbu, sehingga itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Jadi manusia itu adalah hayawanun natiq, yaitu binatang yang berakal cerdas. Bila akalnya hilang, maka jadi apa? Jadi binatang. Kadang ya membunuh, kadang ya mencuri, kadang ya menyakiti lah. Itu perilaku binatang yang dulu pernah dipraktekkan oleh para penjajah di atas dunia ini. Jadi orang-orang yang kafir, para penjajah itu akhirnya dia lari kocar-kacir karena dia tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan, yang akhirnya diusir dari tanah negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Orang yang demikian tidak siap lagi berpikir dan merenungkan tentang kebenaran. Orang yang demikian itu sebenarnya menganiaya diri sendiri. Jadi tidak bisa mencintai dirinya, itu lo nggak bisa. Menyelamatkan dirinya dari api neraka nggak bisa, apalagi menyelamatkan suaminya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak cucunya, tidak bisa kalau sudah mengikuti iblis. Ya, di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Solusinya Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Ayat 178, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang diberi bimbingannya dalam mempergunakan akal pikirannya, indranya dan tenaganya sesuai dengan fitrahnya dan tuntunan agama itu sendiri. Dia syukuri nikmat Allah, dia tunaikan kewajiban-kewajiban agama, maka berbahagialah dia di dunia dan di akhirat nanti. Seperti doa kita, namanya doa apa Bu? Pak? Doa sapu jagat di surat Al-Baqarah ayat 201, 202. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Sebaliknya yang merugi di dunia dan di akhirat ialah mereka yang dijauhkan dari pedoman yang ditetapkan Allah dalam mempergunakan akal pikirannya, indranya dan tenaganya. Dia ikuti hawa nafsunya, tidak mau memahami ayat-ayat Allah dan tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya
jalan kepada petunjuk Allah itu hanyalah satu, yaitu beribadah kepadanya dengan amal kebajikan yang lahir karena iman itu sendiri. Nanti lihat Bu, di surat 16 ayatnya 97. Allah menghargai pria wanita yang senantiasa beriman dan beramal soleh, sebagaimana penghargaan Allah juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk anak-anak kita yang laki dan perempuan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ada di surat 33 Al-Ahzab ayatnya 33 sampai 35. Nanti panjenengan lihat. Sedangkan jalan yang menuju kepada kesesatan banyak ragamnya, karena manusia berpecah-pecah satu sama lain, saling bermusuhan dan menimbulkan pada bermacam-macam kejahatan. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai berikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh kembali ke fitrah kita dan janganlah kita saling berpecah belah. Lihat nanti di surat Ar-Rum ayatnya 30 sampai ayat 60. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kejayaan, sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, ayah kami, dan juga seluruh pendiri lembaga kursus di Islamic Center ini, guru-guru kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.